Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nasri Mulia Pramadani dengan NIM 1042-10027, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, kelas 3B. Baiklah, di sini saya akan memaparkan video tentang sejarah hukum pidana serta unsur-unsur kesalahan tindak pidana, di mana untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Aiman SH.MH. Langsung saja untuk yang pertama tentang sejarah hukum pidana. Masa sebelum penjajahan Belanda, orang Indonesia telah mengenal dan memberlakukan hukum pidana adat yang mayoritas tidak tertulis dan bersifat lokal, yang dalam arti hanya diberlakukan di wilayah adat tertentu dengan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk. Adapun karakteristik lainnya adalah bahwa pada umumnya hukum pidana adat tidak berwujud dalam sebuah peraturan yang tertulis. Akan tetapi kebiasaan yang dijaga secara turun-temurun melalui cerita, perbincangan, dan kadang-kadang pelaksanaan hukum pidana di wilayah yang bersangkutan. Akan tetapi, di beberapa wilayah telah diwujudkan dalam bentuk tertulis sehingga dapat dibaca oleh masyarakat umum. Hukum adat ini telah ada sebelum kedatangan bangsa Belanda yang dimulai oleh Vasco da Gama pada tahun 1596, seperti contohnya. Yang pertama, Kitab Kuntara Raja Niti di Lampung. Yang kedua, Kitab Simbur Tahja di Sumatera Selatan. Serta yang ketiga, Kitab Adigama di Bali. Masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda, pemerintahan Belanda membuat peraturan perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 yang kemudian disahkan pada tahun 1809. Adapun kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan Criminal Wetboek for Het Koninklijk Holland. Namun, pemberlakuan hukum tersebut tidak berjalan lama karena pada tahun 1811 bangsa Perancis kemudian menjajah negara Belanda. Hal mana bangsa Perancis kemudian memberlakukan kodifikasi hukum yang dikenal dengan istilah sebagai Kode Penal. Kodifikasi tersebut dibuat sekitar tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa di negara Perancis. Akan tetapi, walaupun bangsa Perancis telah pergi, Belanda masih tetap mempertahankan kode penal buatan dari bangsa Perancis sampai tahun 1886 yang pada saat itu memberlakukan WVS sebagai pengganti dari kode penal Napoleon. Adapun perubahan diutamakan pada ancaman pidana seperti peniadaan penyiksaan dan cap bakar yang kemudian diganti dengan pidana yang lebih lunak. Di masa itu, Belanda berusaha melakukan pembaharuan hukum pidana dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu selama 68 tahun. Sebelum pengesahan WVS di Belanda pada tahun 1886, sebelumnya telah pernah diberlakukan di wilayah Hindia Belanda dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Eropa dengan Stadblad nomor 55 tahun 1866 yang kemudian dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1867 dan bagi masyarakat bukan Eropa diberlakukan Wetboek van Strafrecht voor Inlander atau juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pribumi dengan nomor 85 tahun 1872 yang kemudian dinyatakan berlaku sejak tanggal 1 Januari 1873. Berdasarkan hal tersebut menandakan bahwa pada masa itu terdapat dualisme hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana bagi golongan Eropa serta hukum pidana bagi golongan non-Eropa. Dualisme hukum pidana ini dirasakan oleh Edinburgh sebagai permasalahan yang harus dihapuskan, sehingga pada tahun 1915 keluarlah Titah Raja nomor 33 tanggal 15 Oktober 1915 yang mengesahkan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie yang mulai diberlakukan
3 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 1 Januari 1918. Adapun masa sesudah kedatangan penjajahan Belanda dibagi menjadi 5 periode atau masa yang terdiri dari yang pertama masa VOC pada tahun 1602 sampai 1799. Yang kedua masa Bersluiten-Regeling pada tahun 1864 sampai 1855. Yang ketiga masa Reglement pada tahun 1855 sampai 1926. Yang keempat, masa Indestestadregeling pada tahun 1926 sampai 1942. Dan yang terakhir, masa pendudukan Jepang tahun 1942 sampai 1945. Masa setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemberlakuan hukum pidana di Indonesia dibagi menjadi 4 masa sebagaimana sejarah dalam tata hukum Indonesia yang didasarkan pada berlakunya 4 konstitusi Indonesia, yaitu yang pertama periode atau masa pasca kemerdekaan dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, periode setelah Indonesia menggunakan konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, periode Indonesia menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950. Dan yang terakhir, periode atau masa Indonesia kembali kepada konstitusi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Untuk yang kedua, unsur-unsur kesalahan dalam tindak pidana. Kesengajaan atau juga disebut dolus. Kesengajaan yaitu diartikan sebagai menghendaki dan menginsyafi. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan akibatnya. Dapat dikatakan bahwa kesengajaan berarti kehendak atau keinginan untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh kesengajaan ditujukan terhadap suatu tindakan. Ketidaksengajaan atau disebut juga dengan culpa. Culpa diartikan sebagai situasi di mana seseorang seharusnya melakukan tindakan penghati-hatian namun tidak melakukannya, atau seharusnya melakukan pendugaan namun tidak melakukannya, atau kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul. Sekian video yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.